Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini kita akan membahas sebuah materi dengan judul peran manusia dalam pendidikan. Tapi sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Eka Prasetya Zega, jurusan Pendidikan Agama Kristen, Universitas Dharma Agung. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang peran manusia dalam pendidikan. Nah, apa saja yang menjadi peran manusia dalam pendidikan ini? Tapi sebelumnya dulu kita akan mempelajari atau membahas tentang pengertian pendidikan itu sendiri. Nah, kita masuk pada pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan secara umum menurut Hasan Langgulung bahwa pendidikan adalah proses pemindahan nilai-nilai pada suatu masyarakat kepada setiap individu yang ada di dalamnya dan proses pemindahan nilai-nilai budaya melalui pengajaran. Selanjutnya, kita akan membahas pendidikan dapat diartikan dalam 3 macam. Yang pertama, pengertian dalam arti luas. Nah, pendidikan dalam arti luas adalah segala situasi dalam hidup yang mempengaruhi pertumbuhan seseorang, atau pendidikan adalah pengalaman belajar setiap orang sepanjang hidupnya. Pengertian dalam arti sempit yaitu sekolah atau persekolahan dan pengaruh yang diupayakan dan direkayasa oleh sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mereka mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial. Yang ketiga, pengertian dalam arti luas dan terbatas, yang artinya pengalaman belajar dalam keseluruhan lingkungan hidup, baik sekolah maupun di luar sekolah, yang sengaja diselenggarakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan yaitu sebuah proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek tertentu dan spesifik. Yang kedua, menurut M.J. Langeveld, pendidikan merupakan upaya dalam membimbing manusia yang belum dewasa ke arah kedewasaan. Yang ketiga, menurut K.I. Hajar Dewantara, pendidikan adalah suatu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya ialah bahwa pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Yang keempat, ini menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, kepribadian yang baik, pengendalian diri, berakhlak mulia, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya dan masyarakat.
Yang kelima, ada Plato. Nah, menurut Plato, pendidikan adalah sesuatu yang dapat membantu perkembangan individu dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang dapat memungkinkan tercapainya sebuah kesempurnaan. Yang keenam, menurut GBHN, bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Selanjutnya yang ketujuh, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak bangsa, dan negara. Kedelapan, menurut Profesor Dr. Iman Barnadib, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik. Yang kesembilan, menurut Dr. Swasti Sumanto, bahwa pendidikan adalah proses pembelajaran yang menghasilkan pengalaman yang memberikan kesejahteraan pribadi, baik lahir maupun batiniah. Dan yang terakhir adalah 10, menurut Wikipedia, bahwa pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Nah, selanjutnya kita akan membahas peran manusia dalam pendidikan. Nah, dalam hal ini, tugas manusia sebagai tenaga pendidik tidak dapat digantikan oleh mesin karena kebutuhan-kebutuhan seperti yang pertama, memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, membangkitkan minat siswa. Yang ketiga, menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Dan yang keempat, memberi pujian yang wajar terhadap setiap keberhasilan siswa. Nah, berikutnya kita akan membahas fungsi dan peran pendidikan dalam masyarakat. Nah, yang sebagai fungsinya pendidikan dalam masyarakat adalah yang pertama, ada fungsi sosialisasi. Yang kedua, fungsi kontrol. Ketiga, fungsi pelestarian budaya masyarakat. Keempat, fungsi pendidikan dan perubahan sosial. Yang kelima, fungsi sekolah dalam masyarakat. Itulah yang menjadi fungsi pendidikan dalam masyarakat. Selanjutnya, ada pula tujuan pendidikan dalam kehidupan manusia. Yang pertama, mewujudkan individu yang taat dan bertakwa kepada Tuhan. Yang kedua, mewujudkan individu yang beretika dan bermoral. Yang ketiga, mencetak generasi muda yang cerdas dan kreatif. Yang keempat, mengembangkan pola pikir kritis dan dinamis. Yang kelima, membentuk kepribadian yang sehat, jasmani dan rohani. Yang keenam, mewujudkan individu yang mampu bersosialisasi baik dalam masyarakat. Yang ketujuh, mewujudkan masyarakat yang bersatu. Yang kedelapan, mewujudkan individu yang cinta dan peduli
dengan lingkungan. Yang kesembilan, mewujudkan masyarakat yang tentram dan bahagia. Yang kesepuluh, menyongsong masa depan cemerlang sebuah negara. Baik, selanjutnya kita akan membahas pendidikan dalam perkembangan manusia. Yang pertama, bahwa pendidikan merupakan suatu sistem untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupannya. Yang kedua, bahwa pendidikan juga merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang berlangsung sepanjang hayat. Yang ketiga, bahwa bagi perkembangan manusia, pendidikan ini sangat penting. Yang perlu kita ketahui adalah yang pertama, transformasi budaya dari generasi ke generasi, mempertahankan unsur-unsur esensi dari kebudayaan dengan membuka diri pada unsur positif dari luar. Yang kedua, bahwa pendidikan bertanggung jawab terhadap generasi masa kini, yang artinya pendidikan tidak dapat pejam mata terhadap pengangguran dan harus mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan. Yang ketiga, bahwa dalam tugas yang paling berat pendidikan adalah menyiapkan generasi masa depan dalam perkembangan kehidupan yang dulu hidup dalam keadaan tradisional, harus mempersiapkan generasi yang mampu menerobos kehidupan modern dan berperan aktif. Nah, itulah yang menjadi pokok pembahasan kita pada kali ini tentang peran manusia dalam pendidikan. Nah, semoga dalam video ini teman-teman juga dapat memahaminya dan dapat belajar bersama-sama. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk teman-teman semuanya. Nah, demikianlah untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita. Sekian dan terima kasih.